Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Everton tetap dalam pembicaraan dengan Wolves mengenai gelandang Morgan Gibbs-White setelah tawaran 25 juta pounds mereka ditolak pekan lalu. Everton dan Wolves masih berselisih tentang penilaian pemain, dan klub yang bermarkas di Molineux masih belum memutuskan apakah Gibbs-White yang memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya harus dijual. Jika kesepakatan disepakati antara kedua klub, maka persyaratan pribadi diharapkan tidak menjadi masalah di pihak Everton. Striker andalan timnas Norwegia Erling Haaland kena sindir oleh Gunnar Solskjaer setelah memilih gabung Manchester City di bursa transfer musim panas 2022. Hal itu diungkapkan oleh Haaland sendiri. Dia mengatakan Solskjaer amat kecewa karena lebih memilih City daripada United. Ketika saya menandatangani kontrak dengan City, Solskjaer memberi alamat kepada saya dan menulis kepada saya, "Semoga beruntung karena pergi ke sisi Manchester yang salah," ungkap Haaland. Pelatih Valencia Gennaro Gattuso dikabarkan sudah menghubungi Mario Balotelli untuk gabung dengan Valencia. Jika berhasil, Balotelli akan berada di bawah asuhan sesama orang Italia. Balotelli juga sudah membuat polling di Instagram pribadi. Pria bengal itu mencari tahu seberapa banyak pengikutnya yang ingin melihatnya main di La Liga Spanyol. Di sisi lain, melansir Football Italia, striker Adana Demirspor juga diminati oleh klub Liga Swiss FC Sion. Barcelona B telah menunjuk legenda Meksiko Rafa Marquez sebagai pelatih kepala yang baru. Klub mengumumkan perekrutan Marquez pada Kamis 14 Juli ketika mantan bek Barcelona itu telah menaikkan kontrak 2 tahun yang akan membuat dia melatih tim hingga 2024. Sebelum menerima pinangan Barcelona B, Marquez sebelumnya menjabat sebagai presiden olahraga Atlas dan melatih di Akala di level muda. Klub Liga Inggris Brentford resmi mengumumkan kedatangan penjaga gawang asal Albania Thomas Strakosha pada Kamis 14 Juli malam waktu Indonesia Barat. Strakosha didatangkan dengan status free agent setelah kontraknya bersama Lazio berakhir pada Juni lalu. Meski baru beberapa jam dipinang The Beast, Strakosha langsung menciptakan sejarah. Ia merupakan pemain Albania pertama dalam sejarah klub berjuluk The Beast. Christopher Nkunku menanggapi desas-desus yang mengklaim dia akan berusaha pindah dari RB Leipzig musim panas ini. Di tengah kabar yang mengaitkan dirinya dengan mantan klubnya Paris Saint-Germain, sang pemain baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2026 di Red Bull Arena dan sekarang meredam spekulasi tentang masa depannya untuk selamanya. Nkunku mengatakan ia berkomitmen penuh untuk membantu Leipzig mencapai kesuksesan yang lebih besar. Beberapa pekan lalu, Chelsea memutuskan mengembalikan Lukaku ke Inter dengan status pinjaman untuk semusim ke depan. Biaya yang dibayar Inter cukup murah, yakni hanya 8 juta euro saja. Thomas Tuchel pun kini buka suara soal kepergian Lukaku dari Chelsea. Dia mengakui bahwa kemungkinan Lukaku kembali ke Stamford Bridge cukup kecil. Lebih lanjut, Tuchel juga mengatakan bahwa keputusan melepas Lukaku adalah pilihan terbaik untuk setiap pihak. Kylian Mbappe baru-baru ini menjadi perbincangan hangat setelah cover FIFA 23 bocor ke media sosial. Usut punya usut, ternyata Mbappe diklaim sebagai pemain termahal pada seri yang akan datang dengan rating mencapai angka 92. Menurut Sport People, Mbappe telah mengambil bagian dalam pemotretan resmi menjelang peluncuran game tersebut pada 30 September mendatang. Jika rating 92 itu benar adanya, berarti Mbappe akan mengalahkan Lionel Messi dan Ronaldo untuk pertama kalinya. Mantan pemain Real Madrid Luka Jovic memilih nomor 7 di Fiorentina. Dia berharap itu membawa keberuntungan dan Cristiano Ronaldo telah menginspirasinya. Saya memilih nomor 7 karena tidak banyak nomor lain yang saya suka. Semoga membawa keberuntungan. Cristiano Ronaldo menginspirasi saya dan saya harap akan melakukannya sebaik yang dia lakukan di Italia, kata Jovic dalam konferensi persnya. Inter Milan lewat sang wakil presiden Javier Zanetti memberi indikasi bahwa klubnya tak akan merekrut Paulo Dybala. Seperti diketahui, nama Inter memang paling kencang disebut sebagai calon klub baru pemain 28 tahun tersebut. Sayangnya,
Keputusan Inter untuk meminjam Lukaku dari Chelsea membuat ketertarikan Inter terhadap Dybala perlahan memudar. Zanetti pun mengakui bahwa skuadnya kini sudah cukup komplit, terutama di lini depan. Meski demikian, Zanetti juga masih enggan menutup peluang untuk mengontrak Dybala. Baginya, segala sesuatu masih bisa berubah di sepak bola. PSG menjalani pertandingan pramusim perdananya dengan menghadapi Villarreal di Centre d'Entraînement Ooredoo pada Jumat 15 Juli. Di laga tersebut, PSG berhasil menggilas klub Ligue 2 itu dengan skor 2-0. Gol PSG dicetak oleh Sergio Ramos melalui penalti di menit ke-33 dan jadi sama di menit ke-54. Kemenangan juga diraih Liverpool saat bersua Crystal Palace dalam laga uji coba di Singapura. Jordan Henderson membawa Liverpool unggul 1-0 pada paruh pertama. Gol Mohamed Salah selepas turun minum lalu memastikan kemenangan Merseyside Merah 2-0 atas Crystal Palace. Manchester United menghajar Melbourne Victory 4-1 di Melbourne Cricket Ground, Australia. Tim tuan rumah mencetak gol terlebih dahulu melalui Chris Ikonomidis. Setelah itu, Setan Merah menjaringkan 4 gol yang dicetak oleh Scott McTominay, Anthony Martial, Marcus Rashford, dan bunuh diri Edmund Lupancu. Bayern Munchen akhirnya luluh pada tawaran keempat Barcelona senilai total 50 juta euro atau setara 755 miliar rupiah untuk menyelesaikan transfer alat Robert Lewandowski. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munchen mempersilahkan Lewandowski mengurus kepindahannya akhir pekan ini. Lewandowski akan menaikkan kontrak 3 tahun dan jadi pembelian keempat Barcelona musim panas ini. Sebelumnya, sudah ada Frank Kessie, Andreas Christensen, dan juga Raphinha. Klub raksasa Spanyol Barcelona secara resmi memperkenalkan pemain barunya, yakni Raphinha. Pemain asal Brasil itu diperkenalkan di Ciutat Esportiva Juan Gamper, Barcelona, Spanyol, Jumat 15 Juli. Dalam kesempatan itu, Raphinha menyatakan bahwa ia memenuhi impian masa kecilnya dengan bermain untuk Barcelona dan mengikuti jejak sesama pemain Brasil seperti Romario, Ronaldo, Ronaldinho, dan juga Neymar. Christian Eriksen telah menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United dengan status bebas transfer. Gelandang timnas Denmark itu sudah menyelesaikan tes medis kemarin. Ia mendapatkan kontrak 3 tahun dari Setan Merah dengan durasinya berlangsung hingga musim panas 2025. MU jadi tim ketiga Christian Eriksen di Inggris setelah Tottenham Hotspur dan juga Brentford. Winger asal Italia Federico Bernardeschi resmi gabung FC Toronto setelah berpisah dengan Juventus Sabtu 16 Juli. Ia dikontrak selama 4 tahun di klub tersebut. Bernardeschi pun jadi pemain Italia ketiga yang gabung klub MLS itu. Sebelumnya sudah ada Lorenzo Insigne dan Domenico Cristito. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan bahwa Los Blancos telah menyelesaikan aktivitas pada bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, Madrid baru mendatangkan 2 pemain yakni bek asal Jerman Antonio Rudiger dengan status bebas transfer dari Chelsea dan gelandang Prancis Aurelien Tchouameni senilai 100 juta euro dari Monaco. Saya tidak bisa berbicara tentang transfer tapi saya harus bilang bahwa semuanya sudah berakhir, ucap Ancelotti kepada wartawan dalam tur pramusim di Amerika Serikat Jumat 15 Juli. Dikutip Sky Sport, klub Liga Skotlandia Rangers mengontrak gelandang Bayern Munchen Malik Tillman dengan status pinjaman dan opsi untuk membeli secara permanen. Kesepakatan transfer untuk pemain berusia 20 tahun itu dapat diumumkan pada hari Jumat 15 Juli saat ia menjalani tes medis dan akan menjadi perekrutan musim panas kelima Rangers. Klub kaya raya Prancis, PSG, selangkah lagi mencapai kesepakatan penuh untuk mendatangkan striker berbakat Reims yang juga jadi target Newcastle United, yakni Hugo Ekitike. Kesepakatan transfer dengan biaya awal sebesar 35 juta euro yang termasuk add-on akan terjadi jika Ekitike berhasil melewati tes medis dan menyepakati persyaratan pribadi. Tottenham Hotspur memang telah santer dikabarkan dengan bek kiri Nottingham Forest, yakni Jet Spence.
Kini, impian Chad untuk merengkuh karirnya di Liga Inggris bakal menjadi kenyataan. Hal itu juga telah disampaikan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano bahwa Spurs telah menyelesaikan kesepakatan dengan Chad Spence Jumat 15 Juli. Sang pemain dikabarkan telah menyelesaikan tes medis dan akan menaikkan kontrak 5 tahun. Riyad Mahrez memperpanjang masa baktinya di Manchester City usai menaikkan kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2025. Kontrak Mahrez sebelumnya berakhir pada Juni 2023 dan bintang asal Aljazair itu setuju menambah 2 tahun masa tinggalnya di Etihad Stadium. Mantan pemain Leicester City itu bertekad untuk membawa City meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Andrea Cambiaso dipastikan tidak akan membela Juventus pada musim 2022-2023 mendatang. Cambiaso resmi dilepas ke Bologna dengan status pinjaman selama 1 tahun. Ia sebenarnya baru saja didatangkan Bianconeri dari Genoa dengan bandrol 8,5 juta euro plus Radu Dragusin. Namun, Bianconeri memilih meminjamkan Cambiaso untuk mendapatkan menit bermain reguler. Bayern Munchen belum berhasil mendapatkan Matthijs de Ligt dari Juventus meski sudah melakukan negosiasi. Kendati Juve masih berminat melepas de Ligt di musim panas ini, asalkan harganya tidak terlalu murah. Sebab, dana penjualan de Ligt akan dipakai untuk 3 pemain yang diincar. Posisi Juve saat ini sangat terbuka dengan tawaran-tawaran yang masuk. Hanya saja, Bianconeri mematok biaya di angka 85-90 juta euro dan Bayern baru melepas tawaran di bawah yang dipatok Juventus. Napoli tampaknya sudah bersiap kehilangan Kalidou Koulibaly yang mendekat ke Chelsea. Untuk menambal kepergian Koulibaly, Il Partenope telah mengidentifikasi Kim Min-jae dari Fenerbahce sebagai penggantinya. Bek timnas Korea Selatan itu dianggap sebagai pengganti sepadan bagi pemain asal Senegal tersebut. Banding atas larangan yang dijatuhkan FIFA dan UEFA terhadap tim nasional dan klub-klub asal Rusia telah ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Pengumuman penolakan banding klub Rusia ini baru saja diunggah di website resmi CAS Arbitrase per tanggal hari ini 15 Juli 2022. Semua banding tersebut ditolak oleh panel CAS yang telah mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat melalui konferensi video pada 5 dan 11 Juli. Agen Frankie de Jong, Ali Dursun menegaskan pemainnya tidak tertarik gabung Manchester United pada musim panas kali ini. Setelah bertemu dengan CEO MU Richard Arnold dan Direktur Sepak Bola John Murtough, ia enggan mengatakan kliennya akan ke Liga Primer musim depan. Kendati sebelumnya dikabarkan Barcelona dan MU telah mencapai kesepakatan angka transfer, dengan Dursun menyatakan De Jong tetap tidak ingin hengkang dari Camp Nou. Dursun pun meminta MU berhenti mengejar kliennya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!